slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got... Asal-muasal nama gelar Prabu Siliwangi. Gelar Prabu Siliwangi muncul selepas wafatnya Prabu Maharaja Linggabwana, yang juga dikenal dengan nama Prabu Wangi. Dialah raja dari kerajaan Sunda Galuh yang terbunuh dalam peristiwa Perang Bubat, yaitu pada tahun 1357 Masehi, yang tidak lain adalah buyut dari Pangeran Pamanah Rasa. Menurut beberapa sejarawan, raja-raja yang memerintah di kerajaan Sunda Galuh dijuluki Prabu Siliwangi. Karena memang secara bahasa, Siliwangi berasal dari dua kata bahasa Sunda kuno, yaitu Sili dan Wangi. Sili berarti pengganti, sementara Wangi merujuk pada Prabu Wangi atau Prabu Maharaja Linggabwana. Atas dasar inilah, sejarawan meyakini raja yang bergelar Prabu Siliwangi jumlahnya banyak, dimulai dari raja yang memerintah setelah Prabu Linggabwana, hingga runtuhnya kerajaan Sunda Galuh atau Pajajaran. Meskipun raja-raja Sunda yang mendapatkan julukan Prabu Siliwangi jumlahnya banyak, Prabu Siliwangi yang paling terkenal merujuk pada Raja Pajajaran pertama, yaitu raja gabungan dari kerajaan Sunda Galuh dan Sunda Pakuan. Raja yang dimaksud adalah Sri Baduga Maharaja yang mempunyai nama muda Raden Pamanah Rasa. Di masa pemerintahan Sri Baduga Maharaja, wilayah kerajaan Sunda atau Pajajaran membentang dari Cilacap hingga Lampung. Dikisahkan, dari buku Hitam Putih Kerajaan Pajajaran, dari kejayaan hingga keruntuhan kerajaan Pajajaran, Prabu Siliwangi bernama lengkap Prabu Dewantaprana Sri Baduga Maharaja. Ia merupakan putra Prabu Dewaniskala, yang lahir pada tahun 1401 Masehi di Kawali, Ciamis, Jawa Barat. Sri Baduga Maharaja mengawali kekuasaannya saat memerintah sebagai raja pada 1482 Masehi. Di bawah naungan Sri Baduga Maharaja inilah, kerajaan Pajajaran mengalami puncak perkembangan yang begitu pesat. Pada catatan carita puisi dan prasasti batu tulis menyatakan, Sri Baduga Maharaja dinobatkan sebanyak 2 kali menjadi seorang raja. Pertama, ketika Jayadewata mendapat mandat untuk memegang kerajaan Galuh di Kawali Ciamis, dari sang ayah yaitu Prabu Dewaniskala, putra Mahaprabu Niskala Wastu Kancana dari Permaisuri Mayangsari, putri Prabu Bunisora dengan gelar Dewataprana. Kedua, Sri Baduga Maharaja menerima mandat dari kerajaan Sunda di Pakuan Bogor, dari mertuanya yang bernama Prabu Susuk Tunggal, putra Mahaprabu Niskala Wastu Kancana, dari Permaisuri Ratna Sarkati, putri Resi Susuk Lampung. Pada masa ini pulalah dikenal sebagai masa kemakmuran dan kejayaan, sehingga Sri Baduga Maharaja dikenal sebagai raja dengan julukan Prabu Siliwangi yang paling terkenal. Selain karena itu, Sri Baduga Maharaja juga melahirkan keturunan yang kelak mendirikan Kesultanan Cirebon dan Banten, sehingga selepas runtuhnya Pajajaran, nama Prabu Siliwangi yang satu ini masih diagungkan oleh Kesultanan Cirebon dan Banten. Sehingga di kemudian hari orang hanya mengenal bahwa Prabu Siliwangi adalah ayah dari Pangeran Walang Sungsang, yaitu pendiri Kesultanan Cirebon, dan buyut dari Maulana Hasanuddin, pendiri Kesultanan Banten. Prabu Wangi dianggap sebagai raja yang memiliki keteguhan. Ia lebih memilih mati di tangan Gajah Mada, daripada kerajaannya harus takluk pada Majapahit dengan tanpa peperangan. Sebelum terjadinya peristiwa Perang Bubat, menurut Kidung Sunda, yaitu salah satu naskah Jawa mengatakan bahwa beberapa kali kerajaan Majapahit melakukan invasi ke kerajaan Sunda tapi selalu saja gagal.
Hubungan Kerajaan Sunda dan Kerajaan Majapahit selepas Gajah Mada menunaikan cita-citanya, yaitu melakukan invasi ke Kerajaan Sunda menjadi buruk. Namun di sisi lain, tanpa sepengetahuan Gajah Mada, Hayam Wuruk menyodorkan pinangan ke Putri Sunda. Ketika iring-iringan Raja Sunda beserta putrinya sampai di Bubat, mereka justru dihadang oleh Gajah Mada dan dipaksa mengakui sebagai bawahan Majapahit. Paksaan itu kemudian ditolak mentah-mentah, sehingga terjadi peperangan yang tidak seimbang. Peperangan tersebut pada akhirnya membuat seluruh rombongan, termasuk di dalamnya Raja dan Putri Sunda terbunuh. Meskipun mereka terbunuh di Bubat, Prabu Wangi tetap dikenang oleh rakyat dan pembesar Kerajaan Sunda Galuh sebagai Raja Panutan, karena ia tidak mementingkan dirinya sendiri, melainkan lebih mementingkan martabat dan harga diri kerajaannya. Pasca wafatnya Prabu Wangi, muncullah sang pengganti raja yang dikenal dengan gelar Prabu Siliwangi, yang hingga kini namanya tetap harum dan dikenang. Dengan segala kerendahan hati, jika ada perbedaan versi mohon dimaafkan, baiknya ini dijadikan bahan rujukan sehingga kita bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua.